Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok kami ini dari kelompok 6 ya, ingin mempresentasikan tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada teman-teman saya yang bernama Ibu Tati Ramati sebagai pemateri pertama, Ibu Ratna Atia sebagai pemateri kedua, dan Tia Priska Veronica sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri keempat. Untuk sebagai pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh Ibu Teti. Kepadanya dipersilahkan. Mangga kepada Ibu Teti untuk pemateri pertama. Ibu maaf Bu, itu apa namanya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Teti Romheti. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian PPT Nasep. Ya kan ini udah Bu. Ada belum PPT-nya ini teh? Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Ya, udah ada. Pengertian evaluasi pembelajaran secara umum adalah proses penentuan nilai tentang proses pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Untuk pengertian lainnya tentang evaluasi pembelajaran itu merupakan laporan akhir dari proses pembelajaran, khususnya laporan tentang kemajuan dan prestasi belajar siswa. Nah, dalam penerapan sehari-hari di dalam pembelajaran, evaluasi ini sering kita lakukan jika kita sudah selesai memaparkan materi, misalnya tentang pembelajaran 1. Nah, di akhir kita suka mengadakan evaluasi ya, tentang uji pemahamannya mengenai materi yang sudah kita sampaikan itu. Mungkin seperti itu ya tentang evaluasi pembelajaran. Next, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengertian instrumen pembelajaran. Instrumen penilaian hasil belajar atau instrumen evaluasi adalah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah informasi mengenai pencapaian hasil belajar. Nah, instrumen penilaian hasil belajar atau instrumen evaluasi adalah alat ukurnya ya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai pencapaian hasil belajar para peserta didik. Instrumen evaluasi ini penting untuk digunakan oleh para guru agar dapat memperoleh secara langsung informasi deskriptif maupun informasi judgmental yang didapatnya dari metode tes maupun non-tes. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ratna.
Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi selektif. Ya, jadi kita harus selektif untuk mengevaluasinya. Terus yang kedua evaluasi penempatannya. Yang tiga evaluasi sumatif, evaluasi formatif, dan evaluasi diagnostik. Next. Nah, di sini saya jelaskan evaluasi selektif yaitu merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat. Ya, sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kedua, evaluasi penempatan merupakan evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, yang ketiga, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja para siswa. Yang keempat, evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar atau PBM ya. Peserta belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang ditujukan untuk menyelidiki kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Next. Nah, di sini manfaat pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Adapun manfaat dari pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama evaluasi input. Nah, merupakan evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya ataupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, evaluasi konteks, yaitu merupakan evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik tentang rasional, tujuan, atau latar belakang program, atau kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang ketiga, evaluasi outcome atau lulusan. Merupakan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar para siswa lebih lanjut. Misalnya evaluasi lulusan ya setelah terjun ke masyarakat. Yang keempat yaitu evaluasi proses. Merupakan evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik tentang kelancaran proses, kecocokan dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul ketika proses pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi hasil atau produk. Merupakan evaluasi yang ditujukan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam kegiatan evaluasi antara lain. Bu, punten Bu, ini Yang pemateri Priska. Oh ya sudah, makasih. Silakan Priska, lanjutkan.
Ya, baik Ibu, makasih. Baik, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya. Prinsip-prinsip pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam kegiatan evaluasi antara lain, 1. Prinsip pilot. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi para siswa sesuai dengan sebenarnya saat dievaluasi. 2. Prinsip berkesinambungan. Artinya bahwa evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan cara terus-menerus, baik di awal atau di akhir proses pembelajaran. 3. Prinsip reliable. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat dipercaya dan dapat menggambarkan kondisi para siswa secara bersambung, walaupun hal ini dilakukan oleh pihak yang berbeda serta dalam waktu yang berbeda juga. 4. Prinsip menyeluruh. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat menghasilkan gambaran siswa secara menyeluruh, baik pada aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek efektif. 5. Prinsip objektif. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi para siswa apa adanya. 6. Prinsip edukatif, yaitu evaluasi pembelajaran harus dapat memberikan dorongan dalam mendidik kepada para siswa, agar para siswa lebih semangat dalam belajar. Evaluasi berdasarkan ruang lingkup, evaluasi berdasarkan objek, dan 3. Evaluasi berdasarkan subjek. Oke, di sini Pemaparan saya akan selanjutnya ya, terima akan kasih. dilanjutkan oleh Asep. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada teknik tes. Nah, teknik tes merupakan sebuah alat ukur yang standar dan objektif, nah sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan spesifik atau tingkah laku individu. Nah, ini teknik tes ini yaitu merupakan sebuah alat ukur yang standar dan objektif, yaitu untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis tingkah laku seorang siswa. Nah, yang kedua teknik non-tes. Nah, teknik non-tes di sini sangatlah penting untuk membantu mengevaluasi para siswa pada bidang afektif dan psikomotorik. Nah, yang berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan kepada aspek kognitif. Oke, yang selanjutnya ada prosedur pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada perencanaan evaluasi. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Perencanaan ini sangatlah penting, bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. Nah, yang kedua ada pelaksanaan evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi di sini artinya adalah bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Nah, artinya yaitu artinya tujuan evaluasi yaitu model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data. Nah, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya tergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Nah, yang ketiga ada monitoring. Nah, monitoring pelaksanaan evaluasi. Nah, monitoring pelaksanaan evaluasi ini dilakukan untuk melihat
apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Nah, dengan tujuan ini untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Nah, yang keempat ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini yaitu untuk mengolah data yang berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Nah, dan hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Nah, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif yaitu diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Nah, yang selanjutnya ada pelaporan hasil evaluasi. Nah, laporan dan kemajuan belajar peserta didik yaitu merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua. Nah, dalam upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Dan yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi. Nah, salah satu yang penggunaan hasil evaluasi di sini adalah laporan. Nah, di mana laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kesalahan kata. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing. Terima kasih untuk rekan-rekan saya dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Udah, tutup aja. Ya, tutup. Udah. Udah, Oke, yuk. terima kasih. Yuk, assalamualaikum.